Halo Sobat Pertanian, selamat datang di Agropedia Podcast. Keep farming, keep innovating. Hari ini bersama aku Aska, selaku host di sini kita akan membahas seputar implementasi IoT dalam budidaya jamur. Nah, pas banget dalam episode kali ini kita sudah kedatangan salah seorang alumni yang kebetulan beliau adalah seorang owner dari budidaya jamur. Dan langsung saja kita sambut ada Mas Safrudin. Halo. Langsung perkenalan saja Mas Safrudin. Oke, teman-teman semuanya, Agropedia, perkenalkan nama saya Safrudin Mustafa sebenarnya lengkapnya. Lama saya di Matisih, kebetulan saya alumni PKP angkatan 2019, lulus 2024. Kemudian sekarang mengurusi atau mendirikan terkait dengan jamur berbasis penyiraman otomatis seperti itu. Oke, mungkin yang di awal mau tanya-tanya nih, Mas. Boleh. Untuk budidaya jamur itu udah mulai dari tahun berapa, Mas? Jadi historinya adalah dulu kan sebelum lulus itu berangkat ke Jepang. Yeah. Di Jepang itu belajar terkait dengan jamur. Di sana memang kalau negara maju ya pertaniannya juga maju termasuk dengan jamur. Kemudian setelah itu balik di Indonesia ya pengenlah mengimplementasikan di rumah, dan sekarang alhamdulillah 2 kumbung, dan instalasinya IoT juga, kurang lebih kapasitas 12.000 backlog. Itu di Matesih itu Di ya, Matesih, Mas? karena kan suhu dan kelembapan juga masuk seperti itu. Oke. Tapi dari awal membangun untuk kumbung jamur itu udah langsung pakai IoT atau Enggak, belum, Mas? belum. Jadi awalnya tuh semi IoT, jadi masih disiram manual. Jadi tetap pakai nozzle dan selang, cuman kita on off-nya pakai sanyu biasa gitu. Tapi sekarang sudah pakai aplikasi IoT gitu ya, dan Mas. dibantu dengan kawan-kawan UNS juga sebagai ya riset dan budaya di sana seperti itu. Kemudian itu kan tadi untuk yang melatar belakangi karena pernah di Jepang jadi pengen mengimplementasikan gitu ya, Mas. Kemudian kalau untuk proses penerapan smart farming ini dalam menjaga standar kualitas produksi jamur itu gimana, Mas? Jadi latar belakang kenapa kok saya melakukan hal ini, membuat ini, karena pertama adalah di Kabupaten Karanganyar itu adalah salah satu sentra budidaya jamur kuping terbesar di Indonesia. Salah satu lah ya. One location di situ. Nah, di situ otomatis banyak petani dan banyak pembudidaya di situ. Nah, kan tapi masalahnya ada 2. Satu adalah serbuk. Jadi sekarang itu karena serbuk itu langka, jadi dikirimkan ke PLTU sehingga produsen log itu susah. Kemudian yang kedua adalah penyiraman di sana, para petani itu kan yang sudah tua ya, itu masih manual. Jadi pemantauan suhu dan kelembapan itu tidak bisa optimal. Padahal secara dasar jamur itu yang dipantau tuh cuma 2 ya, dan suhu, 1 suhu, 2 kelembapan. Nah, petani itu nggak tahu dengan hal ini. Makanya saya menginisiasi untuk suhu dan kelembapan, oke kita pantau melalui teknologi. Itu yang melatar belakangi kenapa kok saya membuat hal itu gitu. Seperti itu. Oke, terus untuk dari sistem IoT-nya sendiri nih, untuk berapa batas toleransi kelembapan yang dari Mas Safrudin ini atur untuk di budidaya jamurnya itu? Oke, mungkin nanti segera bisa ditampilkan ya terkait dengan sistematisasi, mekanisasi. Jadi kalau suhu itu minimal di angka 25. Jadi lebih adem lebih oke. Kemudian kalau kelembapan lebih lembab lebih oke. Jadi minimal 80 kelembapan. Untuk suhu yang 25 itu tadi. Suhu 25 itu bagus, tapi lebih rendah lebih oke. Jadi ketika suhu rendah otomatis kan sudah lembab di situ. Jadi kalau hujan itu kan adem. Jadi kan lembab. Nah, otomatis kalau hujan ya penyiramannya sedikit gitu. Nah, ketika itu akan terkoneksi dengan sistem IoT yang bisa ditampilkan di sini. Oke, nah teman-teman ini sudah ada dari Raja Muran. Ini untuk budidaya jamurnya Mas Safrudin ya? Betul. Ini kumbungnya IoT. Nah, terus kait mekanisasinya, ini latar belakang tadi. Nah, itu pakai manual itu. Jadi ada yang nyemprotin langsung gitu ya, Mas? Tangki. Nah, itu kan lama, susah, padahal permintaannya kan tinggi, jadi nggak mencukupi. Nah, terus kita nih menginovasi. Next, ini
mekanisme dari IoT tadi. Jadi kita itu di sini memakai sensor ESP32. Nah, sensor ESP32 ini adalah sensor yang mendeteksi satu adalah suhu dan dua adalah kelembapannya. Itu adalah pokok inti budidaya jamur, suhu kelembapan. Nah, kemudian data sensor itu diteruskan di LED. Jadi LED itu cuma visualisasi aja. Ketika kita ke kumbung nih, lupa bawa HP nih, ya udah itu ada datanya suhu berapa, kelembapan berapa. Kemudian data itu akan dikirimkan melalui HP. Nah, itu kan sudah sama sih sebenarnya. Jadi suhu di kumbungku sekarang itu adalah 26 sekarang derajat. Bisa kemudian, dilihat langsung dari sini 26. Ya Mas. Kemudian kelembapannya 79. Ini sebenarnya kalau suhu udah oke. Nah, 79 kan kurang nih kelembapan. Harusnya ini nyiram otomatis. Karena ini modeku mati, jadi otomatisasinya nggak ada. Nah, nanti tinggal on off dari manapun bisa, dari di kapan pun bisa gitu. Kelemahannya mungkin nanti kita cuma mati listrik itu kita tetap backup dengan penyiraman manual. Nah, kemudian data itu akan mengirimkan juga pada keran elektrik. Nah, keran elektrik ini ketika kita on kan, keran elektrik itu on, berarti mengalir. Nah, nanti kalau off ya tutup, berarti buka atau tutup air. Kemudian sumber airnya tetap dari tandon ke pipa, kemudian air itu dialirkan kepada selang dan nozzle atau penyiraman kabut, dan itu di akhirnya jadi itu bisa langsung ke bawah ke lock jamur. Nah, itu semua ini teman-teman bisa berjalan kalau ada wifi. Jadi kalau ke listrik mati wis nggak bisa. Kalau nggak ada kuota juga nggak bisa. Ya, kita harus beli kuota. Ya modalnya cuma kuota murah. Kemudian ya yang penting adalah kita bisa mengawasi lah suhu di kumbung berapa, kelembapan di kumbung berapa, seperti itu. Berarti untuk riwayatnya itu juga ada di rekapannya sini gitu. Ini udah coding kita kerjasama dengan anak IT, UNS juga ada 3 sama untuk perakitan dari semua model ini seperti itu. Berarti kalau misal tadi ada gangguan itu tetap di backup pakai secara manual, semi manual. Dan itu ada ini yang nggak ada tandanya itu tadi yang LED itu kah Mas? Ada. Ini sebenarnya, ini kan mati sebenarnya. Itu iya. Untuk sebagai peringatan gitu loh kalau itu mati. Ada, ada. Tetap ada peringatan. Seperti itu mekanisasi singkatnya. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa lihatlah di sana. Bisa datang langsung ke sana ya. Oke, kalau selanjutnya ini kan untuk IoT itu kan menggunakan teknologi, sedangkan untuk di kumbung jamur itu kan lembab ya Mas. Nah, itu bagaimana cara agar dari alatnya itu tetap bisa berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama di tempat yang lembab? Mungkin ada gangguan atau gimana gitu, Mas? Kalau gangguan tuh pasti ya, karena setiap teknologi kan tetap ada gangguan, ada error. Iya. Kayak kalau manusia kan human error juga. Kalau seringnya gangguan itu pada di sensor. Jadi sensor itu kalau kena air memang rusak. Alhasil kita taruh atas tuh, itu kelihatan tuh atas. Jadi di atas rak kumbung itu kita taruh sensor di situ. Jadi nggak mungkin lah itu ditaruh di bawah. Karena di situ kan lokasinya di tengah-tengah, artinya suhu realnya itu di situ. Jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab. Jadi suhu realnya memang di tengah-tengah. Tapi itu ada harus berganti secara berkala gitu nggak Mas? Sensornya tidak. Selama tidak ada kerusakan masih dipakai sampai kapanpun seperti itu. Dan kemudian kalau dari hasil panennya nih Mas, ini kan jamur kuping ya. Itu kalau dari hasil panennya secara manual, kalau dulu kan secara manual terus habis itu udah pakai IoT, itu apakah ada perbedaan yang secara signifikan di bagian apanya gitu Mas? Kalau perbedaan pasti ya, kalau satu backlog itu sebelumnya bisa ditampilkan. Satu backlog itu bisa menghasilkan 0,4 gram, 4 ons selama 1 kali musim tanam. Itu pakai IoT. Kalau non IoT itu 3,5 ons, jadi lebih banyak 0,5 ons kurang lebih. Itu udah dikalikan sekian ribu backlog, itu sudah sangat berpengaruh pada hasil. Jadi pendapatannya petani itu meningkat, kemudian sisi input atau modalnya itu bisa berkurang. Karena biasanya kalau petani itu ada satu karyawan yang dia menyiram kumbung itu ya
lumayan banyak juga, apalagi kalau sistemnya bagi hasil itu ya menguras keuntungan seperti itu. Berarti dari IoT ini cukup membantu ya Mas, sangat Jelas membantu membantu. untuk dari budidaya jamurnya Betul ini. sekali. Gitu. Kemudian itu berarti termasuk dari efisiensi sumber dayanya ya Mas, dari adanya IoT ini. Nah, tentu saja juga ada kendala lain. Mungkin dari kalau teknologi itu kan bisa diatasi dengan misal diganti dengan teknologi baru, tapi kalau terkait tantangan di awal untuk mengenalkan IoT ke masyarakat gitu Mas, kan pasti Kalau ada kendala tantangannya memang awal-awal memang agak kaget ya petani, kaget dan ribet karena kan biasanya HP itu kan cuma buat telepon, Iya. cuma buat SMS, WA, lihat TikTok. Nah, ketika melihat oh iya HP ku bisa buat menyiram, nah itu agak culture shock dikit gitu. Cuma ya kurang lebih 2 bulan itu sudah bisa berjalan dengan sendirinya tanpa didampingi. Tapi awal-awal memang kendala, kita harus mendampingi petani. Bagaimana ini bisa berjalan, kemudian ketika ada kendala kita tetap panggil yang IoT dari WNS, karena kalau kita mengganti sensor itu kita ngoding ulang. Kendalanya itu. Jadi codingnya itu sudah tersimpan di memori sensor itu. Kalau sensornya ganti, namanya sensor kan sebenarnya 0, itu nggak tahu apa-apa. Kita coding, kita kasih nutrisi, mekanisme bagaimana, kemudian kita baru kita pasang. Nah itu juga memerlukan biaya ketika ada kerusakan seperti itu. Tapi untuk penyiraman itu apakah hanya air atau tadi ada kayaknya sempat menyebut ada Insektisida bisa. Iya. Jadi tetap meskipun jamur tidak memerlukan pupuk hara makro dan mikro, NPK, urea itu tidak memerlukan, cuma gitu, namanya tanaman itu pasti ada hama. Iya. Termasuk jamur, hamanya banyak sekali. Kalau yang sering ditemui dalam mungkin ada mengganggu teknologinya itu ada Krepes. Oh, iya. Jadi bukan mengganggu teknologi, mengganggu jamurnya. Jadi ada hama namanya krepes, itu semacam insektisida, golongan insektisida serangga. Itu kita biasanya pakai ya insektisida, kemudian fungisida juga kadang-kadang. Kemudian kalau yang alami kita pakai kapur dolomit untuk mensterilkan. Tapi itu juga pakai IoT-nya ini atau secara manual? Kalau insektisida pakai IoT, kalau yang dolomit manual, kan dolomit kan disebar seperti itu. Oke, ini di depan kita sudah ada produknya dari Raja Muran ya. Instagramnya apa Mas? Wis, Raja Muran Indonesia. Oke, bisa di follow ya teman-teman. Nih, kita sebenarnya Raja Muran Indonesia itu ada 4 unit bisnis. Oh iya, Satu disebutkan adalah apa budidaya, aja itu. dari nandur ya kan. 2 adalah riset. Riset Iya. itu kita melakukan penelitian, kemarin udah penelitian dengan WNS. Jadi karena serbuk tadi yang mahal tadi, kita Iya. substitusi dengan sekam padi. Nah, Iya. kita dimasukkan. Kemudian selain riset adalah olahan. Nah, olahan tuh kita ada keripik dan ada sambal jamur kuping. Nah, nanti bisa dikepoin. Ini kita kerjasama juga dengan anak-anak WNS juga, anak-anak akuntansi gitu. Oh, malah akuntansi Mas. Iya, karena nggak Bikin tahu juga sambal. masa ya. Kemudian ada keripik jamur. Kalau keripik Oke. jamur sekarang agak dibanet oleh dinas karena ternyata segala sayuran jamur, termasuk jamur, kalau digoreng itu menghasilkan histamin. Histamin yang menimbulkan zat karisogenik dan memicu kanker. Oh, Jadi kalau digoreng iya. nggak boleh sekarang. Termasuk jamur nggak boleh digoreng. Makanya kita stop dulu, kita ganti dengan Sambal jamur. jamur kuping, Raja Muran. Is. Oke, nah Ya. ini sudah berbicara banyak ya. Tadi ada teknologinya, kemudian ada produk-produknya juga, nanti bisa dikepoin ya teman-teman. Dan di akhir mungkin ini lebih ke Mas Safrudin ya, bisa memberikan pesan-pesan untuk anak-anak muda, terutama untuk mahasiswa pertanian ini. Wah, anak pertanian. Kebetulan saya alumni juga. Jadi pertama adalah setelah teman-teman lulus maupun sebelum lulus, teman-teman itu membawa gelar ya kan. Kalau setelah lulus ya. Iya. Gelar yang menghasilkan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral sebagai lulusan pertanian adalah sebagai petani. Iya. Artinya tidak hanya sebagai petani. Artinya apa? Tanggung jawab moral itu adalah sekecil apapun teman-teman harus memberikan kontribusi bagi kemajuan pertanian Indonesia. Iya. Pokoknya sekecil apapun, entah teman-teman jadi pegawai bank, entah setelah lulus jadi apapun itu selain petani, tapi kan bisa nyambi. Artinya di bagian hulu kalau kita nggak bisa
menggarap di situ, kita dihilirisasi. Contoh di sambel. Buat sambel kan semua orang bisa, tidak harus jadi petani. Iya. Contoh teman-temannya Aska tadi buat cireng. Iya. Itu kan bagian dari hilirisasi. Iya. Itu bagian dari Itu juga dari pertanian juga ya, Mas. Itu kan dari pati, singkong. Itu kan bagian dari menambah nilai ekonomi. Jadi pokoknya sekecil apapun, teman-teman harus bisa memajukan sektor pertanian. Entah itu digagas ataupun tidak digagas oleh siapapun, entah dosen ada yang peduli, ada yang tidak. Pokoknya teman-teman memiliki tanggung jawab moral sebagai lulusan pertanian, jadi memajukan sektor pertanian di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Semoga teman-teman di sini, kelompoknya di ASK dan teman-teman semuanya bisa sukses. Amin. Setelah ini bisa melanjutkan studi dengan sungguh-sungguh seperti itu. Ya, oke. Terima kasih banyak kepada Mas Safrudin. Tepuk tangan dulu. Sudah berbagi terkait smart farming ya. Kita ngobrol tentang smart farming di budidaya jamurnya Mas Safrudin. Juga tadi ada pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Dan teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dari aku sebagai host juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Safrudin yang sudah membagikan banyak kepada kita semuanya. Dan di sini kita ada jargon nih, Mas Safrudin. Yaitu ada Agropedia, ada Keep Farming, Keep Innovating. Keep gitu farming, ya, Mas? oke. Oke. Sudah siap? Oke, Siap 1, 2, 3. Agropedia, Keep Farming, Keep Innovating. Yeay. Sekian dari aku Aska dan juga Safrudin Mustafa. dari kami pamit undur diri dan dadah.